Selamat datang di channel Mama Kea Tarot. Di sini saya akan membacakan general reading ya. Oktober 2024 ya. Untuk bulan Oktober 2024 ya. Dan temanya tentang seseorang yang saat ini menderita karena sudah menyanyiakan kamu demi orang lain ya. Ya mungkin mantan kamu dia berselingkuh ya, dan dia memilih jalan hidupnya dengan selingkuhannya, dan sekarang apakah dia baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ya kita akan cek energinya ya, karena di sini ada energi di mana seseorang yang sedang menyakiti kamu, yang sudah menyakiti kamu itu menderita gitu ya. Saya tetap ingatkan ya, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi ini hanya untuk membuat kamu bisa melangkah ke depannya ya, dan tetap kamu bisa memilih jalan hidupmu sesuai apa yang menjadi takdir hidupmu dan pilihanmu gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, kita akan cek energi seseorang yang saat ini menderita karena sudah menyanyiakan hidup kamu ya, menyanyiakan kamu demi orang lain. Ada Queen of Swords ya, ada Queen of Pentacle, ada Ten of Swords, ada Two of Swords, ada Knight of Swords, ada The Tower ya, Seven of Pentacle, The Magician, The Hangman, The Sun ya. Under the deck ada Two of Pentacle. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kuat di sini ada Aquarius, ada Virgo, ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer kenceng, ada Taurus juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Saat ini energi seseorang yang sudah nggak bersama kamu lagi, ya energinya itu memang selama ini tuh happy dengan pilihannya, happy dengan hidupnya ya. Tapi di sini tanpa dia sadari karma itu sedang berlaku untuknya ya. Karena sekarang energinya itu kayak selalu ingat kamu terus menerus ya, selalu merasa bahwa ya dia ingat sama kamu, pasti kamu kangen sama dia gitu. Itu energinya dia, padahal di sini kamu juga nggak pernah mengingat dia lagi ya. Tanpa dia sadari itu adalah karma untuk dia ya. Tanpa dia sadari itu adalah beban hidup yang harus dia jalani karena dia udah menyanyiakan kamu ya. Kalau dibilang dia menderita atau tidak saat ini, jelas terlihat bahwa dia menderita, dia terganggu, aktivitasnya terbengkalai karena itu ya. Dan dia nggak bisa fokus dengan pilihannya lagi gitu. Sehingga ya energi dia dengan seseorang yang saat ini bersama dia itu selalu cekcok gitu ya, selalu berantem ya, selalu ada masalah gitu. Hal kecil pun jadi masalah gitu ya, hal kecil pun jadi masalah, dan itu nggak bisa dia habis pikir gitu, kenapa hal itu terus menerus terjadi ya, kenapa gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang dia merasa susah saat ini, ya memang benar adanya dia susah dalam segala hal ya. Saat ini tuh dia merasa down gitu, karena apa ya, karena pekerjaannya itu juga nggak menentu gitu loh, dalam artian ya dia lagi ada problem dari pekerjaannya juga gitu, bukan hanya tentang percintaan tapi pekerjaannya juga jadi ada masalah gitu loh ya, pekerjaannya ada masalah. Jadi di sini dia tuh sangat menginginkan perubahan untuk hidupnya, dan tanpa dia sadari juga ya, dia terlintas di pikirannya itu ingat sama kamu ya. Tapi dia selalu menyangkalnya gitu, dia selalu menolaknya, dia selalu denial gitu ya.
Dia selalu denial. Dan hal itu tentu kayak membuat dia tersiksa gitu. Ya, dia tersiksa. Dia kesepian sekarang. Padahal ya banyak orang yang mengelilingi dia, banyak teman, banyak saudara, banyak orang yang kayak ya dari orang pilihannya juga. Ya dia masih bersama dia gitu loh. Ya, dia masih bersama orang tersebut, tapi ya, dia merasa sepi. Karena itu adalah karma untuk dia tanpa dia sadari. Dan apakah kedepannya dia akan sadar? Ya kalau dibilang tentang kedepannya dia akan sadar atau tidak, ya itu memang tentang waktu yang akan menjawab gitu ya. Untuk saat ini dia masih dalam proses kayak masih bertanya-tanya gitu ya. Kenapa jadi begini? Kenapa hidupnya seperti ini? Kenapa dia bermasalah seperti ini gitu. Ya. Kenapa gitu. Dia bertanya-tanya sendiri dalam hatinya dia, dalam keadaannya dia sekarang gitu. Dan bagaimana harus dia menghadapi ini semua, ya, cobaan ini, ujian ini, bahkan memang karma ini yang sedang berlaku untuk dia. Ya sebenarnya bisa saja dia melepaskan penderitaan yang dia rasakan asalkan ya dia mentoleransi dirinya sendiri untuk mau mendekat ke kamu, meminta maaf. Itu yang utama. Ya. Dia harus meminta maaf sama kamu dulu, ya. Luluhkan hati kamu dulu gitu. Ya, bukan tentang peluang, bukan tentang kesempatan, bukan gitu. Tapi tentang kamunya memaafkan dia, barulah keadaan akan menjadi berbalik gitu. Ya, yang dimana dia penuh dengan penderitaan, ya bisa saja dia bisa tenang kalau memang udah dapat maaf dari kamu, karena dulunya dia sangat menyakiti kamu, dia sangat mengecewakan kamu, dia menyanyiakan kamu demi orang lain, dan itu sangat menyakitkan untuk kamu. Ya, sangat-sangat menyakitkan untuk kamu. Dan saat ini ya kamu harus bisa menyadari banyak hal gitu, bahwa untuk bersama dengan orang ya yang mencintai kita atau yang kita cintai memang sangat sulit gitu, sangat beragam adanya, kayak cobaannya, masalah yang harus kita hadapi memang sulit. Memang juga kita harus bisa lebih realistis gitu ya. Dan apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, ya kamu harus tetap menerima gitu, meskipun banyak keburukannya, tapi itu adalah jalan kamu untuk menuju ke kebahagiaan kamu, ya, untuk menuju ke apa ya, ketenangan kamu gitu. Meskipun banyak masalah yang terjadi, meskipun banyak problem, meskipun banyak situasi-situasi yang memberatkan hati kamu gitu, ya cobalah untuk berpikir bahwa memang itu adalah yang terbaik ya. Itu adalah yang terbaik gitu. Ya. Jadi di sini kamu juga harus bisa berprasangka lebih positif ya. Harus bisa lebih menegaskan dirimu bahwa memang ini adalah kenyataan hidup yang memang harus kamu terima ya. Meskipun banyak tantangannya, meskipun banyak godaannya, meskipun banyak orang-orang yang gak mendukung kamu, ya ini adalah cobaan kamu gitu ya. Karena di sini ada peluang baru untuk kamu mendapatkan cinta sejati kamu, tapi tidak dengan dia ya. Dan sekarang sudah ataupun belum kamu bersama dengan orang yang akan membahagiakan kamu, yang kamu akan bahagia dengan dia, meskipun belum pun ya nanti akan ada potensi baiknya gitu. Jadi kayak kamu gak usah mengkhawatirkan yang terjadi ke depannya ya. Kamu gak usah ya mengkhawatirkan itu, karena semuanya pasti akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu. Semuanya akan tertoleransi dengan baik, semuanya akan termanifest dengan baik, semuanya akan tertata dengan baik ketika memang kamu dan dia sama-sama menyadari ya, bahwa memang untuk menuju ke hal yang lebih baik itu butuh perjuangan dan toleransi gitu ya. Butuh perjuangan dan toleransi, dan hal itu memang tidaklah mudah untuk disadari ya, tidak mudah untuk diberikan
ya pernyataan yang nggak baik ataupun baik itu memang tidak mudah gitu. Tinggal bagaimana kita, ya. Tinggal bagaimana kita harus menata diri kita. Menata diri kita, membuat diri kita lebih stabil, membuat diri kita lebih baik, membuat diri kita lebih termanifest dengan baik ya. Dan di sini jagalah ketenangan kamu. Prioritaskan diri kamu. Dan kamu harus menjaga itu. Dan banyaklah berdoa, itu yang terpenting. Karena memang ya kamu dan dia sampai kapanpun gak akan bisa bersama lagi. Karena kalaupun dia merengek-rengek minta maaf, merengek-rengek minta kesempatan dari kamu, kalau maaf mungkin kamu akan maafkan, kesempatan mungkin enggak gitu. Ya, kamu sendiri di sini berusaha untuk fokus ke hidupmu sekarang, hidupmu sendiri, hidupmu ke depannya dengan orang yang tepat gitu. Karena menurutmu dia nggak tepat untuk kamu. Ya, dan di sini cobalah berpikir apa adanya, realitanya itu memang berat tapi jalani saja. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.